Hanya saja ya, masih terdapat kesalahpahaman di luar sana ya, yang saya temui nih ya, yang melihat leadership adalah tentang posisi, keuntungan dan power semata ya. Akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba ya, ke posisi teratas karena mempercayai bahwa kebebasan, power dan kesejahteraan sebagai hadiah yang akan menantinya sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Bapak dan Ibu, sadarkah Anda bahwa setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang jika ditelusuri, pilihan tersebutlah yang membawa dan membentuk kita sejauh ini. Bahkan dalam hitungan menit atau jam, apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita rasakan, semua adalah pilihan. Dan Anda sebagai seorang leader memiliki kendali atas setiap pilihan yang akan Anda buat. Iya, hidup adalah pilihan. Anda secara sadar memilih keputusan A dibanding B dengan setiap konsekuensi yang Anda percaya telah Anda pikirkan baik-baik. Ya, termasuk pilihan Anda untuk menonton video ini dibandingkan video lain yang mungkin lebih menghibur, itu juga pilihan Anda. Ya, saya yakin Anda sudah mempertimbangkan kenapa mendengarkan video ini. Apalagi dalam menjalani peran Anda sebagai seorang leader, tentu banyak pilihan-pilihan sulit yang harus Anda buat. Tak jarang pilihan-pilihan ini bertentangan dengan ego yang Anda miliki. Sehingga harus Anda melakukan pengorbanan yang Anda lakukan untuk sebuah keputusan. Tidak mudah, tentu. Terlebih lagi jika pengorbanan ini tidak hanya melibatkan diri Anda sendiri, namun juga orang terkasih seperti pasangan atau keluarga ya, yang diminta mengerti dan menerima keputusan yang telah Anda buat. Ya, Bapak dan Ibu, yang paling sering terjadi adalah kondisi di mana Anda harus tetap fokus terhadap pekerjaan Anda di waktu libur. Hari libur yang seharusnya menjadi waktu Anda dengan keluarga harus dikorbankan dengan tanggung jawab yang sedang Anda emban. Sering seperti itu? Saya pernah ya seperti itu. Atau kondisi di mana ada momen penting keluarga yang berbenturan dengan kepentingan bisnis. Saya pernah mengalami belum lama ini ya. Ujian skripsi anak saya tiba-tiba jadwalnya berubah. Padahal saya sudah mengosongkan tanggal tersebut. Fokus ingin menemani ujian skripsi anak saya ya. Dan jadwal yang keluar, yang baru keluar nih ya, dari kampus di mana anak saya kuliah yaitu IPB, berbenturan dengan jadwal saya mendampingi para direksi Adira Finance yang menjadi klien kami. Ya, saya harus menemani direksi Adira Finance yang sedang melakukan GEMBA, gerakan manajemen turun ke bawah, tersebar di 10 kota. Tentu saya tidak bisa mengubah jadwal yang mencocokkan jadwal banyak direksi Adira Finance dengan saya ini. Itu ketemu tanggal itu aja sudah perjuangannya luar biasa. Nggak mungkin diubah lagi. Dan di sisi lain, anak saya sedang ujian skripsi. Aduh, saya harus terbang ke Palembang ya. Di saat anak saya ujian skripsi. Momen ya, tidak menemani anak saya yang sedang ujian skripsi ini amatlah berat untuk saya ya, sebagai orang yang family man. Saya hanya bisa menyaksikan ujian anak saya melalui video call yang dilakukan oleh istri saya. Ya. Tanggung jawab saya sebagai seorang inspirator berbenturan dengan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Saya menyadari ketika Anda tidak memiliki tanggung jawab, mungkin Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun saat Anda diberikan tanggung jawab,
Anda memiliki keterbatasan dengan apa yang Anda dapat lakukan. Karena semakin besar tanggung jawab yang Anda emban, maka semakin besar pula pengorbanan yang harus Anda lakukan. Ya. Hanya saja masih terdapat kesalahpahaman di luar sana, ya, yang saya temui nih ya, yang melihat leadership adalah tentang posisi, keuntungan dan power semata, ya. Akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba, ya, ke posisi teratas karena mempercayai bahwa kebebasan, power, dan kesejahteraan sebagai hadiah yang akan menantinya sebagai seorang pemimpin. Ya, ada banyak yang masih berpikiran seperti itu. Mari kita lihat ke para leaders inspirasional, ya, para leader-leader yang sangat inspiratif di dunia ini, yang telah terbukti mampu memimpin dengan baik. Ada di antara dari kita yang mungkin fokus melihat kekayaan dan kesuksesan yang mereka miliki. Padahal mereka menjadi besar seperti saat ini bukan hanya karena memiliki modal dan tim yang hebat semata, melainkan ada pengorbanan yang mereka curahkan di setiap perjalanannya. Ya, jadi tidak tiba-tiba enak gitu. Ada pengorbanan yang mereka lakukan. Sebagai salah satu contoh, Elon Musk, ya, CEO dari SpaceX, ya, Tesla, dan sejumlah perusahaan lainnya menghabiskan waktu terkadang 80-90 jam per minggu untuk bekerja di kantornya. Sedangkan menurut studi Harvard Business Review, ya, menemukan bahwa para CEO itu rata-rata cuma sekitar 62,5 jam dalam satu pekan, tapi Elon Musk 80, ya. Waktu yang banyak dialokasikan untuk bekerja ini membuat Elon Musk harus merelakan waktunya bersama istri dan anak-anaknya. Itu pengorbanan Bapak dan Ibu. Ya, begitu juga menurut survei dari The Growth Faculty terhadap 15.000 top business leader di Australia, waktu bersama keluarga memang menjadi pengorbanan yang paling sering dikorbankan. Seperti halnya CEO Pepsi, ya, Indra Nooyi, ya, kalau nggak salah Indra Nooyi, yang menyadari pengorbanan terbesar yang ia lakukan ialah merelakan waktunya bersama keluarga dan pihak yang paling tersakiti karenanya adalah pasangan hidupnya. Apalagi dengan adanya pandemi 19 lalu, ya, banyak kita lihat para CEO rela melakukan pengorbanan habis-habisan demi perusahaan agar dapat tetap beroperasi. Bahkan tidak sedikit juga yang mengorbankan hartanya untuk menggaji karyawannya. Ya, sebut saja CEO Columbia Sportswear, ya, itu namanya Tim Boyle. Ya, dia mengurangi gajinya 10.000 US dollar untuk dapat tetap menggaji karyawannya. Ya. Atau ada juga pengorbanan David Gibb, ya, CEO dari grup company Yum Brand, yang di dalamnya itu ada KFC, Pizza Hut, Taco Bell, ya, dan Wing Street, ya, justru memberikan bonus 1.000 US dollar dari uang pribadinya kepada manajer yang mampu mengangkat semangat karyawannya. Jadi mereka orang-orang hebat, mereka rela berkorban untuk kemajuan perusahaan dan kemajuan timnya. Lalu, apakah Anda harus memotong gaji Anda sebagai bentuk pengorbanan terhadap peran dan tanggung jawab Anda sebagai seorang leader? Tentu tidak. Tadi itu hanya contoh, ya, yang dapat dikatakan mungkin cukup ekstrim, ya, dalam krisis global ini, ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang Anda tidak perlu menunggu krisis datang, ya, untuk melakukan itu. Lakukanlah semudah dan secepat yang Anda bisa. Seperti mengirimkan makanan kepada tim Anda yang sedang bekerja remote, ya. Mengirim bingkisan tak terduga kepada anggota tim Anda. Ya. Ayo, di sini siapa yang belum pernah melakukan itu selama 2 tahun bekerja, ya, secara remote, ya? Semoga Anda tidak termasuk yang melakukan ini, ya, yang tidak pernah mengirimkan sesuatu kepada anggota tim Anda, ya, sekedar makanan ringan atau segala sesuatu yang menyenangkan mereka.
Anda juga bisa sekali memberikan hiburan kepada mereka ya, ngajak nonton bareng, makan bersama, atau pergi ke suatu tempat dengan tim Anda. Banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk menunjukkan tanggung jawab, pengorbanan, dan perhatian kita kepada anggota tim. Mungkin sebagian Anda ada yang bertanya, emang pengorbanan leader itu penting ya? Kenapa sih kok kita harus berkorban? Kan kita itu leader. Gitu. Pada sebuah riset ya oleh Stephanie K. Johnson ya dari Harvard Business Review menemukan bahwa leader yang self-sacrifice ya atau pengorbanan dari seorang leader itu ya itu misalnya seperti pemotongan gaji atau pengurangan benefit yang ia dapatkan, itu akan membuat para karyawan merasa lebih positif terhadap leadernya dan berkomitmen terhadap perusahaannya selama masa krisis. Jadi sudah ada risetnya, kita perlu berkorban ya agar anggota tim kita loyal. Nah, saat ini krisis yang diakibatkan oleh pandemi bisa jadi telah berkurang. Namun kita tidak dapat memprediksi ke depannya akan apa yang akan terjadi, krisis seperti apa lagi. Bisa jadi pengorbanan itu bukan hanya Anda yang melakukan, tapi juga anggota tim Anda diminta untuk melakukan pengorbanan. Nah, jika Anda tidak mau melakukan sedari sekarang, jangan harap tim Anda pun juga akan melakukannya nanti. Prosesnya perlu dimulai hari ini. Hal lain yang perlu ditekankan juga, buatlah aksi pengorbanan tersebut sejalan dengan visi, misi, dan value dari perusahaan Anda. Sehingga Anda memiliki tujuan yang jelas mengapa Anda melakukannya. Bukan tanpa alasan saya mengatakan demikian. Sebuah penelitian ya di American Psychological Association atau APA menunjukkan bahwa karyawan yang kerap skeptis terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh leader mereka. Para karyawan selalu mencoba mencari tahu, mengapa ya kira-kira leader saya melakukan ini? Apa kepentingannya ya? Modusnya apa ya? Pernah Anda menemukan demikian? Atau mungkin pernah Anda berpikir demikian? Ya, berpikir mencurigai atas keputusan yang dilakukan oleh pemimpin kita? Nah, agar pengorbanan sang pemimpin tidak disalahartikan, maka ikatkan aksi yang kita lakukan sejalan dengan visi, misi, dan value perusahaan. Apalagi ditambah dengan dampaknya juga terasa kepada anggota tim. Hal ini akan membuat anggota tim semakin trust dan respect kepada kita sebagai pemimpin. Pada akhirnya, pengorbanan ini sebetulnya adalah calling bagi Anda yang merasa dirinya adalah leader. Jangan pernah berharap menjadi leader apabila Anda tidak punya calling berkorban untuk anggota tim atau orang yang Anda pimpin. Nah, gimana ya? Pertanyaannya sekarang ya, apakah Anda mau menjawab calling itu? Nah, jika Anda mau tahu bagaimana cara melakukan pengorbanan yang besar ya, tidak menghabiskan banyak energi dan memberi dampak yang luas, Anda bisa menghubungi tim Kubik Leadership untuk diundang ke perusahaan Anda. Terutama bagi Anda yang ingin melakukan transformasi, ya, pengorbanan merupakan salah satu kunci untuk sukses menjalaninya. Dan kita perlu punya ilmu tentang itu. Kita perlu terus belajar bagaimana kita akan, kita dan anggota tim kita berkorban, namun tetap bekerja dengan penuh sukacita dan produktivitas yang tinggi. Asik bukan? Ayo kita belajar bersama dengan tim Kubik Leadership. Nah, apabila Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, maka klik tombol jempol di bawah ini dan share ke sebanyak-banyaknya rekan dan keluarga Anda. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapat video-video terupdate dari saya. Doakan konsisten, seminggu setidaknya ada 2 video. Semoga Anda tetap menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan tekad, ya, berkorbanlah with a meaning leaders. Terima kasih dari saya dan salam sukses mulia.